Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kolaborasi antar profesi. Pokok bahasan kita kali ini antara lain kolaborasi kesehatan, keuntungan kolaborasi kesehatan, aspek dalam kolaborasi kesehatan, dan interprofessional education setting. Mengapa kita butuh kolaborasi? Dan apa itu kolaborasi kesehatan? Nah, kita akan belajar di sini ya untuk bekal teman-teman semua karena ke depan kita akan dihadapkan suatu keharusan di mana kita harus berkolaborasi bekerja sama dengan profesi lain. Urgensi dari kolaborasi kesehatan itu melihat dari beberapa faktor, yaitu beban ganda penyakit, kurangnya tenaga kesehatan, dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Faktor-faktor inilah yang mengharuskan adanya kerjasama antar disiplin ilmu. Ya. Indonesia itu mengalami beban ganda penyakit, berbagai penyakit menular belum tereliminasi. Ya. Sedangkan di sisi lain penyakit yang tidak menular pun juga semakin meningkat. Ya. Apalagi di suatu kondisi seperti ini ya, pandemi COVID-19 itu mempersulit situasi dan perlu upaya yang keras ya untuk mengatasi keadaan ini. Kolaborasi kesehatan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat hubungan di antara profesi kesehatan yang berbeda. Dengan keahlian yang beragam dan pelayanan yang luas diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan pasien atau yang disebut juga pasien oriented ya, dan bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Kolaborasi tim kesehatan itu terdiri dari berbagai profesi ya, antara lain dokter, perawat, psikiater, ahli gizi, farmasis ya, pendidik di bidang kesehatan, dan juga pekerja sosial. Apa sih keuntungan dari kolaborasi antar profesi? Ya, diharapkan dengan adanya kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu terjadi penurunan beberapa hal ya. Antara lain terjadi penurunan biaya rata-rata untuk kontrol tekanan darah di vaskes primer, penurunan pengulangan perencanaan program kesehatan, penurunan pergantian staf, dan penurunan komplikasi yang terjadi pada ibu ya di fasilitas kesehatan. Di sisi lain, kita harapkan terjadi peningkatan ya, peningkatan dari akses dan koordinasi di pelayanan kesehatan, peningkatan penggunaan yang tepat dari sumber daya klinis dari spesialis, peningkatan kesehatan pada pasien penyakit kronis, peningkatan perawatan dan keselamatan pasien ya, dan juga terjadi peningkatan perawatan pada ibu ya, dan juga akan meningkatkan kualitas perawatan pada pasien ya. Dan diharapkan dari keuntungan kolaborasi ini ya, luaran pelayanan ya, luaran hasil kesehatan untuk pasien itu lebih efektif dan efisien. Lalu apa hubungannya IPE ya, Interprofessional Education ini dengan meningkatkan kesehatan? Tadi kan kita bahas kolaborasi itu akan meningkatkan luaran kesehatan. Ya. Terus apa hubungannya sama Interprofessional Education ya? Kita dapat lihat dari gambar ya, dapat dilihat ada keterkaitan antara sistem kesehatan dan sistem pendidikan. Ya. Dari yang paling bawah kita lihat ya ada gambar di mana menunjukkan sistem kesehatan itu terfragmentasi dari sistem pendidikan. Jadi ketika mahasiswa sudah mendapat pembelajaran interprofessional education, maka ketika masuk ke dunia kerja
diharapkan sudah siap dalam melakukan praktek kolaborasi antar tenaga kesehatan, sehingga akan tercipta sistem kesehatan yang kuat dan luaran kesehatan pasien dapat meningkat. Apa sih yang diperlukan untuk menjalankan praktek kolaborasi antar profesi? Ya, yang pertama adalah etika, kemudian komunikasi, kerja tim, peran dan tanggung jawab. Keempat faktor inilah yang nantinya akan menunjang terjadinya kolaborasi antar profesi yang baik. Ya. Dan dengan adanya kolaborasi antar profesi yang baik, diharapkan luaran kesehatan pada pasien dapat meningkat. Etika. Jadi di etika ini kita harus menempatkan pasien sebagai pusat kolaborasi. Tadi dikatakan ya, kolaborasi antar profesi ini harus pasien oriented ya, karena memang tujuan kita adalah untuk memaksimalkan luaran kesehatan pada pasien ya. Dan di kolaborasi ini kita harus saling menghormati ya, pasti ya, harus saling menghormati antar profesi dan harus saling mempercayai ya. Jadi dapat dikatakan di sini kita harus menerapkan standar etika dan pelayanan yang tertinggi. Dari sisi komunikasi, ya, kita saat melakukan kolaborasi antar profesi harus memilih dan menggunakan sarana komunikasi yang efektif, ya. Karena sarana komunikasi yang kita pilih ini akan mempengaruhi, ya, jalannya transfer informasi ya dari antar disiplin ilmu. Jangan sampai karena kita memilih sarana komunikasi yang tidak baik, informasi yang penting ini ya bisa jadi salah arti gitu ya. Jadi kita harus memilih sarana komunikasi yang efektif ya, mungkin by phone atau mungkin kalau harus harus kolaborasi antar banyak ya, tidak hanya pada satu profesi ya, melibatkan beberapa dalam harus ngobrol dalam satu waktu ya, bisa digunakan video call mungkin, atau memang harus bertemu ya, mengadakan meeting seperti itu ya. Nah, di komunikasi ya harus mendengar aktif itu yang mau fokus mendengarkan ya, menggunakan bahasa yang baik ya, baik secara tulisan dan lisan. Ya, jadi memang penting ya dalam komunikasi ini, karena itu tadi informasi yang didapat dari antar disiplin ilmu jangan sampai disalahartikan saat kita membaca bahasa atau tulisan yang kurang jelas ya. Kemudian kita harus berkomunikasi secara konsisten ya, menggunakan bahasa yang sama. Jangan berganti-ganti, itu akan mempengaruhi kualitas komunikasi kita. Dari sisi peran dan tanggung jawab, ya, kita harus bertanggung jawab terhadap kompetensi profesi. Ya. Kemudian kita harus mengetahui batasan kompetensi, karena kita berkolaborasi antar profesi kesehatan. Kita harus balik lagi ingat ya, tiap profesi kesehatan punya keahlian disiplin ilmu masing-masing, dan kita harus tahu batasan itu ya. Mungkin karena sedikit-sedikit mungkin kita tahu tentang ilmu ya dari keahlian profesi lain, tapi kita harus tahu dia yang lebih ahli gitu ya, profesi kesehatan dokter misal, dia yang lebih paham tentang diagnosa misal seperti itu. Kita harus ingat batasan hubungan saling ketergantungan antar profesi. Nah, ini akan menimbulkan konsistensi keberlanjutan kolaborasi yang baik. Kemudian kita harus juga mengembangkan kompetensi profesi dan antar profesi. Di kerjasama ya, di kerjasama ini faktor-faktor yang penting adalah kepemimpinan yang efektif. Jadi saat kita melakukan kolaborasi antar profesi ya, di situ harus ada yang memimpin ya, agar jalannya diskusi itu efektif ya, tidak bertele-tele. Apa tujuan kita, misal ada satu kasus ditemukan reaksi obat yang tidak dikehendaki ya, kita secara efektif kita harus ada pemimpin ya, pemimpin untuk mengatur jalannya diskusi ya. Siapa dulu yang menyampaikan, mungkin yang menyampaikan terkait disiplin ilmunya ya, dilihat dari kejadian reaksi obat tidak dikehendaki. Nah, itu contohnya. Pengambilan keputusan bersama ya, dan berbagi tanggung jawab. Kemudian evaluasi kinerja tim. Nah, ini juga penting ya, setelah
didiskusikan, diambil keputusan. Nah, kita harus mengevaluasi kinerja tim kolaborasi itu seperti apa. Nah, dengan terjaganya 4 faktor ini ya, etis, komunikasi, teamwork ya, kerjasama, peran dan tanggung jawab, diharapkan kolaborasi berjalan dengan baik dan kesehatan pasien itu meningkat. Nah, untuk belajar ya, belajar kolaborasi antar profesi yang nantinya akan kita hadapi ya di dunia kerja ya, di perkuliahan kita akan mengenal namanya IPE, Interprofessional Education ya. Nah, nantinya IPE ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama, kita bisa lakukan dengan diskusi di dalam kelas ya. Kemudian pembelajaran berbasis komunitas, pembelajaran berbasis rumah sakit ya. Jadi dengan beberapa setting dari IPE ini kita bisa berkolaborasi ya, karena kita di usaha ini kalau sama-sama di bidang kesehatan adanya keperawatan ya, mungkin nanti kita bisa akan melakukan diskusi ya, pembelajaran IPE ini dengan prodi keperawatan ya, dimana mungkin nanti pada akhir semester akan dilakukan studi kasus ya, dengan membentuk kelompok dengan mahasiswa prodi keperawatan. Nah, contohnya ini ya, praktek IPE ya. Jadi di praktek IPE ini yang mungkin nanti kita bisa akan lakukan dengan diskusi ya, dengan membentuk kelompok kecil ya. Contohnya juga kita kan akan belajar studi kasus ya, penyakit dari pasien ya. Kemudian kita telaah. Nah, kalau kita melakukan praktek IPE, nanti kita akan diskusinya bersama antar disiplin ilmu apa, yaitu farmasi dan keperawatan. Ya, kita akan lihat bagaimana pandangan untuk pengelolaan tata laksana ya pada pasien ini dari sisi farmasi atau dari sisi perawatan. Nah, mungkin kalau di sisi farmasi nanti kita akan menelaah tentang terapi pengobatannya ya, bisa menggunakan metode swab ya. Dan saat kita menelaah menggunakan metode swab itu berdasarkan diagnosa dokter. Kembali lagi berdasarkan ya, bukan mendiagnosa ya. Tadi diingat ya, kita harus tahu batasan kompetensi kita. Diagnosa yang berkompeten adalah dokter. Ya, jadi kita menelaah berdasarkan diagnosis dari dokter. Nah, kita bisa di farmasi kita bisa menelaah ya terkait efek sampingnya, kontraindikasi obat, interaksi, serta monitoring ya pengobatan. Dan jika terjadi reaksi obat tidak dikehendaki, ya ini bisa berkolaborasi dengan mahasiswa keperawatan ya untuk hal seperti apa ya, contohnya telusur riwayat pasien ya, kan yang mencatat ya setiap hari yang melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital itu kan perawat ya, dicatat di rekam medis. Nah, kita dari rekam medis mungkin kita bisa runut lagi lebih detail keadaan pasien kepada perawat ya. Nah, setelah kita sudah berkolaborasi dengan mahasiswa keperawatan, ya bagaimana menurut mahasiswa keperawatan gitu ya, untuk jika terjadi reaksi obat dikenali oleh si pasien A, misal seperti itu. Nah, menurut mahasiswa keperawatan seperti apa? Nah, kita bisa berkolaborasi di situ ya, agar nanti kita bisa mendapat pandangan untuk menentukan rekomendasi apa nanti akan kita sampaikan ke dokter gitu ya. Selain kita harus tetap melihat EBM seperti itu ya saat kita menelaah secara swab. Nah, di mahasiswa keperawatan mungkin akan menitik beratkan pada sudut pandang keperawatan ya. Contohnya memberikan obat yang telah disiapkan oleh instalasi farmasi. Ini juga bentuk kolaborasi ya. Jadi yang menyiapkan adalah instalasi farmasi ya. Obat dikirim ke bangsal ya. Nah, nanti yang memberikan ke pasien kan perawat ya, baik itu obat minum maupun obat dalam bentuk infus, itu kan yang memberikan perawat ya, yang melakukan tindakan memasang infus itu kan yang bisa perawat. Jadi salah satu bentuk kolaborasinya juga memasang alat kesehatan yang berkaitan pasien dan memberikan dukungan emosional dan sosial ya, bukan hanya kepada pasien tapi juga kepada pasien. Nah, kalau di mahasiswa perawatan kan memang namanya merawat ya, merawat, jadi dukungan emosi sosial itu penting di sini. Nah, mahasiswa farmasi bisa belajar di situ, contohnya
berkolaborasi dari keperawatan itu dukungan emosional ke pasien, itu bisa meningkatkan kepatuhan obat. Nah, itu kan kepatuhan obat itu adalah bagian dari pekerjaan tugas ya. Tugas dari seorang farmasis untuk memastikan kepatuhan pasien dalam meminum obat. Gitu. Nah, itu tadi ya gambaran tentang interprofessional education yang nantinya semoga kita bisa mempraktekkannya ya di pembelajaran kita dan kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa farmasi. Ya, mungkin itu saja untuk IPE kali ini teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.